Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumin nalqah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di malam hari ini, malam ke-12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, petunjuk untuk mengenal akidah yang benar, buah bina Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita masih di pembahasan tentang mengenal akidah Islam dan juga keistimewaannya. Terakhir kemarin kita membaca ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, berkaitan dengan akidah yang benar, tauhid yang murni, yang jernih, itu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, wal aqidatu salimatu tuqbalu ma'al a'mal wa tanfa'u sahibaha. Akidah yang benar merupakan sebab amal-amal soleh yang dikerjakan diterima. Artinya amal-amal soleh yang dikerjakan, amal-amal kebaikan yang dikerjakan itu terancam ditolak, tidak diterima oleh Allah jika yang mengamalkannya, melakukannya, mengerjakannya itu tidak berada di atas akidah yang benar. Namun kalau dia berakidah yang benar, maka wa tanfa'u sahibaha. Akidah itu akan bermanfaat bagi orang tersebut. Di antara manfaatnya adalah amal-amal soleh yang dikerjakan diterima oleh Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, ini yang menjadi pembahasan kita, dalam keadaan dia beriman, yaitu berakidah yang benar, dalam keadaan dia bertauhid, dia melakukan amal soleh dalam keadaan bertauhid. Maka apa janji Allah bagi mereka yang beramal soleh dalam keadaan bertauhid, berakidah yang benar? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat. Menunjukkan bahwa amal solehnya itu bermanfaat. Amal solehnya menjadi sebab dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun dengan syarat wa huwa mu'min, yaitu dia berakidah yang lurus. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan berikan pahala untuknya. Jadi amal soleh itu berpahala jika dikerjakan dalam keadaan dia bertauhid, tidak dicampuri kesyirikan dan penyimpangan akidah. Bahkan dilipat gandakan balasannya. Balasannya lebih baik dari amalannya. Nah, berlipat-lipat dengan sebab benarnya akidah. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa alal aqsi min dzalik fal aqidatul fasidah tahbitu
au tuhbitu jami'al amal. Dan sebaliknya kata beliau, akidah yang rusak menyebabkan batalnya semua amal kebaikan yang dikerjakan. Amal yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan itu batal, sia-sia. Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh aku Allah telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu. Apa isi wahyunya? Lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, engkau wahai Muhammad dan nabi-nabi serta rasul sebelummu, seumpama berbuat syirik. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, namun jika terjadi Allah tahu bagaimana kejadiannya. Seandainya berbuat syirik meskipun itu nabi, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan sirna, akan terhapus, akan sia-sia semua amal kebaikan yang pernah dikerjakan. Sudah terlanjur melakukan banyak amal, namun terhapus. Akhirnya apa? Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena capek-capek beramal, berletih dalam beramal, namun ternyata sia-sia. Disebabkan apa? Kesyirikan. Yang mana kesyirikan merupakan salah satu bentuk kerusakan akidah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, walau asyraku, dalam surat Al-An'am ayat 88. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan nama-nama nabi dan rasul sekitar 14 atau 15. Setelah itu mengatakan seandainya mereka dengan segala keutamaannya, dengan segala kebaikannya berbuat syirik, la habitu anhum ma kanu ya'malun, maka akan sirna, terhapus semua amal kebaikan yang pernah mereka kerjakan dengan sebab kesyirikan. Maka tidak ada kata tawar-menawar untuk kesyirikan. Tidak peduli siapapun. Bahkan dalam ayat ini Allah mengancam siapapun yang berbuat kesyirikan, meskipun nabi. Meskipun itu tidak mungkin terjadi karena nabi dan rasul Allah jaga dari terjatuh pada kesyirikan, karena mereka manusia pilihan, utusan-utusan Allah. Namun seandainya mereka terjatuh pada kesyirikan, segala keistimewaannya, keutamaannya, kebaikannya sirna. Apalagi yang levelnya di bawah nabi, seperti keyakinan sebagian orang, jika seseorang itu kesolehannya, keimanannya sudah, kewaliannya sudah level yang tinggi, dia boleh melakukan apapun. Dan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan itu tidak membatalkan keislamannya. Sama saja menganggap bahwa mereka lebih utama dari nabi dan rasul. Yang benarnya kesyirikan itu membatalkan amal kebaikan siapapun, tidak peduli apakah dia nabi, rasul atau selainnya. Selain menyebabkan batalnya, terhapusnya, sirnanya amal-amal kebaikan, amal soleh yang pernah dikerjakan, kesyirikan juga merupakan sebab seseorang itu diharamkan masuk surga, diharamkan untuk mendapatkan ampunan Allah, dan terancam masuk neraka kekal. Kata penulis hafizahullah, wal aqidatul fasidatu bisyirk, dan akidah yang rusak dengan sebab kesyirikan, tuharrimu minal jannah wal maghfirah, menjadi sebab haramnya, diharamkannya dari masuk surga dan mendapatkan ampunan. Wa tujibu al-azab wal huluda finnar, dan menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksaan dari Allah dan dimasukkan neraka kekal selamanya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 48,
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalil bahwa Allah enggan mengampuni orang yang berbuat syirik dan belum tobat sampai wafatnya. Kalau sebelum meninggal dia bertobat, Allah menerima tobat. Tapi kalau tidak bertobat, maka di akhirat tidak akan diampuni. Tapi kalau dosa selain syirik, dosa selain akidah yang menyimpang, maka di bawah kehendak Allah. Jika Allah tidak berkenan mengampuni, maka disiksa, namun tidak kekal di neraka. Namun jika Allah berkehendak mengampuni, maka terhapus kesalahan. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik yang levelnya jauh di bawah kesyirikan. Adapun dalil akan diharamkannya masuk surga orang-orang yang berbuat syirik adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat 72. Qala Ta'ala, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik, maka dia dihadapkan dengan 3 ancaman. Pertama, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah haramkan dia dari surga. Artinya tidak akan mungkin masuk surga. Kalau tidak di surga, terus di mana tempatnya? Yang kedua, wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah neraka. Wal iyadzu billah. Ancaman ketiga, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang yang berbuat zalim, zalim di sini maksudnya kezaliman paling besar, yaitu syirik. Orang-orang yang berbuat syirik tidak akan ada yang bisa menolongnya. Maksudnya tidak akan ada yang bisa memberi syafaat. Jangan berharap mendapatkan syafaat kalau masih doyan dengan kesyirikan. Apalagi jika benci dengan dakwah tauhid dan berusaha untuk menghalangi dakwah tauhid, namun berharap mendapatkan syafaat. Mimpi, bertolak belakang. Untuk mendapatkan syafaat dipersyaratkan orang yang mendapat syafaat itu bertauhid. Syafaat artinya pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan siapapun, entah itu malaikat atau nabi atau rasul atau para wali, untuk menolong dan memberi syafaat orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian bahaya akidah yang rusak berikutnya adalah wal aqidatul fasidatu tahdirud dam wa tubihul mal alladhi yamlikuhu sahib tilkal aqidah. Alladhi yamlikuhu sahibu tilkal aqidah. Akidah yang rusak menyebabkan darah itu boleh ditumpahkan. Dan harta itu, harta orang yang rusak akidahnya boleh diambil. Tentu ini di situasi perang. Kalau di luar perang tidak boleh. Di kondisi harb. Kalau di kondisi aman, maksudnya di kondisi bukan dalam medan pertempuran, nggak boleh. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 ayat 39? Wa qatiluhum, kata Allah, perangilah mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, hatta la takuna fitnah, agar tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Fitnah yang dimaksud, sebagaimana penjelasan para ulama ahli tafsir, adalah syirik. Fitnah paling besar itu syirik. Oleh karena itu fitnah lebih besar dari pembunuhan. Fitnah yang dimaksud adalah syirik. Fitnah lebih besar dari pembunuhan maksudnya adalah syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Nah. Dan hal ini dikuatkan juga oleh indikator, yaitu lanjutan ayat.
Apa indikator kuat yang menunjukkan fitnah di sini maknanya syirik? Lanjutan ayat. Wa yakunud dinu kulluhu lillah. Dan ketaatan murni hanya ditujukan kepada Allah. Itu tauhid. Berarti fitnah yang dimaksud lawannya tauhid, itu syirik. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Dan jika telah berlalu bulan-bulan haram, bulan-bulan agung, apakah itu Rajab, apakah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram, 4 bulan. Kalau sudah lewat, artinya kalau sudah tidak di bulan haram, maka perangilah mereka, orang-orang musyrik. Artinya kalau di luar bulan haram boleh, kalau di dalam bulan haram tidak boleh. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Ashhurul Hurum. Dimanapun kalian dapati mereka, tangkap mereka, jadikan mereka tawanan, incar mereka. Perintah dari Allah. Hal itu dikarenakan mereka musyrik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wabittali, dan pada akhirnya fal aqidatu salimatu laha atharun thayyibatan fil qulubi was sulukil ijtima'i wan nizamil imrani. Akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang selamat dari penyimpangan itu memiliki pengaruh yang baik, memiliki buah manis yang dirasakan oleh hati, yang nampak pada perilaku, yang nampak pada kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, dan tatanan dalam bernegara. Ya. Jadi carut marutnya sebuah negeri, rusaknya kehidupan sosial masyarakat, dan juga buruknya pribadi-pribadi manusia itu disebabkan yang paling utama adalah rusaknya akidah. Itu yang paling utama. Oleh karena itu para nabi dan rasul, bagaimanapun kondisi umatnya, ketika mereka diutus, apakah mereka diutus pada suatu kaum yang rusak moralnya, merosot ekonominya, carut marut politiknya, mereka semuanya tetap memprioritaskan dakwah tauhid. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Padahal problematika masyarakat yang didakwah itu problematika ekonomi. Ada juga yang problematika politik. Ada juga yang problematika moral seperti kaumnya Nabi Lut. Ya. Menyukai sesama jenis. Tapi tetap dakwahnya dakwah tauhid. Karena jika tauhid itu benar, akan menjadikan hati bersih, perilaku baik, tatanan masyarakat menjadi tertata. Ya. Kemudian kehidupan bernegara menjadi rapi. Kemudian terakhir Syekh Shalih Fauzan bercerita tentang bagaimana kesyirikan atau penyimpangan akidah itu memberi dampak buruk pada amalan. Fahunaka fariqan kullun minhuma bana masjidan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fariqun bana masjidahu biniyatin shalihatin wa aqidatin khalisatin lillah, wa fariqun bana masjidahu li hadafin sayyi wa aqidatin fasidah. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di kota Madinah, ada dua kelompok manusia. Kedua-duanya sama-sama membangun masjid. Kedua-duanya sama-sama membangun masjid. Nah, yang satu membangun masjid Kuba, yang satu membangun masjid Dirar.
Kelompok manusia atau kelompok yang pertama membangun masjid dengan niat yang ikhlas. Dan mereka berada di atas akidah yang murni, yang jernih, tidak ada penyimpangan padanya. Sementara kelompok kedua, dia membangun masjid dengan niat yang buruk. Dan mereka berada di atas akidah yang rusak. Apa yang terjadi selanjutnya? Kata Syekh, fa'amarallahu nabiyahu an yusalliya fil masjidil ladzi usisa 'ala taqwa. Maka Allah perintahkan nabinya untuk sholat di masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Artinya masjid yang dibangun oleh orang-orang yang tauhidnya benar, akidahnya lurus. Wa nahahu an yusalliya fil masjidil ladzi usisa 'alal kufri wal maqasidis sayyi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid yang dibangun di atas pondasi kekufuran, niat yang buruk, akidah yang menyimpang. Allah Ta'ala, lalu beliau bawakan redaksi ayatnya secara lengkap, itu ayat ke-107 sampai ke-109 di surat At-Taubah. Allah berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan dzirara wa kufra wa tafriqa. Ini yang masjid yang dibangun oleh orang yang akidahnya menyimpang, niatnya buruk. Itu orang-orang yang membangun masjid dzirara dalam rangka untuk menimbulkan madharat di tengah kaum muslimin. Wa kufra, dan membela kekufuran, wa tafriqa, dan memecah belah umat Islam. Ya. Agar umat Islam terpecah, ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sana. Wa kufra, sementara masjid yang ini, masjid dirar ini, masjid ini dalam rangka untuk apa? Untuk mengintai kaum muslimin, mendapatkan berita dari kaum muslimin untuk dibocorkan kepada orang-orang kafir. Itu padahal masjid, tapi niatnya seperti itu. Wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Dan ini masjid digunakan sebagai sumber informasi, berita-berita tentang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diperangi, yaitu musuh-musuh Allah. Wala yakhlifunna in aradna illal husna. Dan mereka ini, perhatikan, mereka ini yang membuat masjid dengan niat yang buruk, dengan niat untuk melemahkan kaum muslimin, dengan niat untuk memberi informasi-informasi penting kepada orang-orang kafir. Mereka dengan lisannya mengatakan apa? Kami niatnya baik, kami bangun masjid, ini amal soleh, ini bangun masjid. Ma aradna in aradna illa husna. In di sini in nafiyah, ya. Kami tidak berniat kecuali niat yang baik. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa mereka dusta dalam ucapannya. Lisannya mengatakan niat kami baik, tapi sebenarnya niat mereka ingin gembosi, melemahkan kaum muslimin. Maka apa kata Allah di ayat setelahnya? La takum fi abadan. Jangan sholat di masjid itu selamanya. Ini masjid loh, masjid ini. Tapi Allah perintahkan Nabi kita untuk tidak sholat di situ. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang sejak awal kali dibangun itu di atas ketakwaan, di atas akidah yang lurus, ya, itu lebih berhak untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Maksudnya Masjid Quba. Kenapa? Fi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Karena di dalamnya orang-orang yang bangun masjid itu adalah orang-orang yang bangun masjid dan memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang mencintai kesucian. Kesucian di sini yang terdepan, yang paling utama adalah kesucian akidah. Mereka ingin membersihkan diri mereka, mereka senang untuk membersihkan dirinya dari noda-noda kesyirikan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya terutama dari penyimpangan akidah. Kemudian di ayat ke-109, afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawma dhalimin.
Orang yang membuat bangunan dan meletakkan pondasinya di atas ketakwaan, mereka mendapat ridho Allah dan mendapat kebaikan. Jauh kualitas mereka dibandingkan orang-orang yang membangun bangunannya di atas jurang, di pinggir jurang, sehingga bangunannya itu sewaktu-waktu akan jatuh ke dalam. Ya. Fanhara bihi fi nari jahannam, sehingga dia pun terjerumus ke neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang zalim. Zalim di sini yang paling utama adalah zalim kesyirikan. Selesai. Pembahasan berikutnya, wujubu ma'rifatil aqidatil islamiyah. Kewajiban, keharusan mengenal akidah yang benar. Keharusan belajar akidah tauhid. Belajar akidah yang benar, mengenal akidah tauhid, hukumnya wajib. Maka judulnya wujubu, wajibnya, harusnya, keharusan, kewajiban. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, i'lamu waffaqani Allah wa iyyakum annahu yajibu ala kulli muslimin ay yata'allam al-aqidah al-islamiyah. Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepada kalian. Memberi taufik yakni memberi pertolongan, melapangkan jalannya, memberi kemudahan untuk mewujudkan perintah wajibnya belajar akidah. Masya Allah. Beliau tidak hanya menyampaikan wajibnya belajar akidah, namun juga beliau mendoakan taufik agar kita dimudahkan untuk belajar akidah yang benar, terutama di zaman seperti ini. Di zaman manusia tidak begitu tertarik belajar akidah. Nah, annahu yajibu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim an yata'allam al-aqidah al-islamiyah, untuk belajar akidah Islam. Wajib. Setiap muslim, berarti fardu ain. Enggak bisa diwakilkan. Ini bukan fardu kifayah, ini fardu ain. Bagaimana itu? Belajar akidah itu gimana bentuknya? Liya'rifa maknaha, yaitu berusaha untuk mengenal, mengetahui makna akidah yang benar. Wa ma taqumu alaih, dan akidah yang benar itu tegak di atas apa? Bagaimana cara menegakkan, mewujudkan akidah yang benar? Itu dipelajari. Pilar-pilar akidah yang benar itu apa? Summa, tidak hanya itu, kita nggak hanya berkewajiban untuk mengetahui akidah yang benar, namun juga harus tahu, harus mempelajari. Summa ya'rifa ma yudadduha wa yubtiluha aw yanqusuha minasyirkil akbar wal asghar. Juga berkewajiban untuk mengenal dan mempelajari hal-hal ma yudadduha, yang berlawanan dengan akidah yang benar, wa yubtiluha, dan membatalkan. Apa sih yang bisa membatalkan akidah yang benar sehingga kemudian seseorang itu dengan sebab itu dia menjadi murtad? Na'udzubillah min dzalik. Itu juga harus kita tahu, agar jangan sampai seorang itu murtad tanpa sadar. Bukan hanya mempelajari hal-hal yang bisa merusak akidah sampai membatalkannya, namun juga merusak akidah sampai menjadikannya tidak sempurna, yaitu apa? Au yang kusuha, atau yang mengurangi kesempurnaan akidah. Yang membatalkan kita pelajari untuk dijauhi, yang mengurangi kesempurnaan, yang menjadikan iman itu lemah, tipis, itu juga kita pelajari untuk dijauhi. Apa yang membatalkan akidah? Minasyirkil akbar, syirik besar. Apa yang mengurangi kesempurnaannya? Minasyirkil asghar wal asghar, dan syirik kecil. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, maka ilmuilah, perintah untuk berilmu ya, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Ini namanya kalimat tauhid.
Berarti Allah memerintahkan kita untuk mengilmui tauhid, mengilmui akidah yang benar, akidah tauhid. Wastaghfir lidzambik, dan mohonlah ampun atas dosamu. Ya. Karena setelah kita belajar akidah, setelah kita belajar tauhid, kita akhirnya tahu, oh, kemarin-kemarin ternyata salah, ternyata keliru. Terus kita memohon ampun kepada Allah. Wastaghfir lidzambik. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ilmu itu paling depan, ucapan dan amalan itu di belakangnya, ngintil. Artinya kita berucap harus didasari ilmu, beramal juga harus dilandasi ilmu. Nah, ketika beliau membawakan judul bab ini, lalu beliau membawakan ayat di atas, surat Muhammad ayat 19. Wastashhada bihadil ayatil karimah, lalu beliau berdalil dengan ayat yang mulia ini. Artinya, apa dalil kalau ilmu itu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan? Yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Dan penting ya untuk mengetahui judul-judul bab di dalam Sahih Bukhari. Karena para ulama mengatakan fikihnya Imam Bukhari itu di judul-judul babnya. Sampai-sampai ya, para ulama mengatakan bahwa Sahih Bukhari itu tidak hanya kitab hadis, namun dia kitab fikih. Dengannya kita mengetahui fikihnya Imam Bukhari. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari? Kalau ingin tahu, lihat judul babnya. Itulah pelajaran paling utama. Ketika ayat ini dibawakan di dalam bab yang dikasih judul babul ilmi qoblal qawli wal amal, itu artinya menurut Imam Bukhari ayat ini, dari sekian banyak pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, pelajaran yang paling utama dan pertama adalah bahwa ilmu lebih didahulukan daripada ucapan dan amalan. Dan di ayat ini Allah katakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti ilmu yang pertama dan utama adalah ilmu tauhid. Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ilmu yang pertama dan utama adalah ilmu tentang akidah. Untuk lebih jelasnya kita langsung baca syarahnya. Syarah Sahih Bukhari. Ya. Syarah yang teratas adalah syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Fathul Bari. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari, qala Ibnul Munayyir, dia membawakan penjelasan ulama yang bernama Ibnul Munayyir, arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Imam Bukhari, kata Ibnul Munayyir, menginginkan dengan judul bab ini bahwa ilmu merupakan syarat keabsahan sebuah ucapan maupun amalan. Ucapan apapun, amalan apapun dianggap sah kalau di atas ilmu. Ucapan yang diucapkan di atas ilmu, amalan yang dikerjakan di atas ilmu, itu baru sah. Syarat sah. Syartun fi sihah, artinya syarat sah. Fala yu'tabarani illa bih. Ucapan apapun, amalan apapun tidak dianggap kalau tanpa ilmu. Tidak ternilai, tidak bisa dinilai, tidak dianggap sah, prana regane jika tidak di atas ilmu, jika tidak dibarengi ilmu. Fahuwa mutaqaddamun alaihima, maka ilmu mendahului keduanya. Jadi dalil dulu baru amalkan. Jangan beramal dulu lalu cari-cari dalil. Kalau enggak ketemu dalil sak kecekelnya dipaksa untuk diartikan, dimaukan amal ini. Nah, itu keliru. Itu ciri khasnya ahlul bidah. Li'annahu musakhihun min niyyah musakhihah lil amal. Lin niyatil musakhihah lil amal. Masya Allah. Perhatikan. Karena ilmu itu adalah sebab niat bisa diperbaiki.
Dan amal itu sahih dengan sebab niat yang sahih. Saya ulangi lagi ucapan Ibnul Munayyir, li'annahu musahihun liniyatil musahihah lil amal. Berarti ilmu menjadikan niat itu, apa yang ada di hati, niat, akidah, keyakinan, itu sahih. Ilmu menyebabkan akidah itu sahih. Di antara bentuk akidah yang sahih adalah niat yang sahih. Nah, kalau akidahnya sudah sahih, niatnya sudah sahih, maka membuahkan amal yang sahih. Nah, ini rumus ya, disebutkan oleh Ibnu Munayyir, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari, dalam rangka untuk menjelaskan maksud dari Imam Al-Bukhari. Ini penting ya. Jadi penting kita itu, makanya kenapa kita ngaji itu ada kitabnya di depan itu, biar jelas ya, biar pertanggungjawabannya jelas ya. Yang kita sampaikan bukan pemikiran-pemikiran kita, bukan menurut saya lek cara aku itu, bukan gitu. Jelas kita baca sumbernya. Imam Bukhari berkata demikian. Oh, menurut saya Imam Bukhari maksudnya demikian. Loh, Pak, menurut saya siapa kamu itu? Menurut Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar kalau beliau menjelaskan maksud Imam Bukhari sudah diakui oleh para ulama. Nah, kalau kita menurut saya siapa yang ngakui kamu? Siapa yang ngasih persaksian ke kamu? Ibnu Hajar sudah dipersaksikan oleh para ulama. Dan Ibnu Hajar ketika menjelaskan maksud Imam Bukhari, beliau juga merujuk ke para ulama agar bisa dipertanggungjawabkan. Seperti beliau membawakan ucapan Ibnul Munayyir agar penjelasannya akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Ini ciri khas dari keilmuan ahlu sunnah wal jamaah. Intah, selesai nukilan dari ucapan Ibnu Hajar. Nah, berangkat dari penjelasan ini ya, ayat tadi, ucapan Imam Bukhari, penjelasan para ulama tadi, maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa min huna ittajahat himamu ahli ilmi ila ta'allumi ahkamil aqidati wa ta'limiha. Berangkat dari sini, berangkat dari ayat tadi, ucapan para ulama seperti Al-Bukhari, Ibnul Munayyir, Ibnu Hajar dan yang lainnya, maka semangat para ulama, perjuangan para ulama, perhatian para ulama dicurahkan dalam mempelajari hukum-hukum seputar akidah dan mengajarkannya. Dengan dasar dalil di atas dan juga penjelasan para ulama salaf, maka kemudian para ulama dari zaman ke zaman mereka bersungguh-sungguh belajar akidah dan juga mencurahkan kemampuannya untuk mengajarkan akidah. Sebagai bentuk pengamalan dari ayat tadi, pengamalan dari ucapan para imam-imam besar tadi. Wa'tabaru dzalika min awwaliyatil ulum, bahkan mereka para ulama menilai, dzalika hal tersebut min awwaliyatil ulum, termasuk ilmu yang prioritas. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah itu para ulama mengatakan ini ilmu prioritas. Urutan pertama. Sebelum belajar cabang-cabang ilmu yang lain. Oleh karena itu Ustaz Zainal Abidin hafizahullah pernah mengatakan bahwa orang yang awal-awal hijrah, awal-awal ngaji, tertarik Islam, mau bertobat ya, dia harus disibukkan belajar akidah, tauhid, manhaj sebelum yang lain-lainnya. Karena kalau nggak gitu nanti baru hijrah setahun, 2 tahun, baru mengalami perubahan fisik, perubahan penampilan, setahun, 2 tahun terus kembali lagi. Karena nggak ada pondasi yang kokoh. Dia hanya berubah secara dohirnya, casingnya, penampilannya. Ya, sudah berjenggot, sudah ini, sudah itu, tapi masih rawan terkena syubhat. Maka yang pertama dan utama akidah. Sebagaimana di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa para ulama menilai belajar akidah adalah prioritas utama. Sehingga mereka para ulama
wa allafu fiha muallafatin khassah fassalu fiha ahkamaha wa ma yajibu fiha. Maka para ulama menulis tulisan-tulisan khusus seputar akidah, dan mereka menulis di dalam kitab-kitab itu penjelasan yang rinci seputar hukum-hukum akidah, rinci. Bahkan para ulama seperti Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis dan selainnya mengatakan bahwa belajar akidah secara rinci itu harus lebih diupayakan dibandingkan belajar yang lainnya secara rinci, terutama belajar fikih. Karena sebagian orang kalau belajar fikih rinci sekali ya, rinci detail ya, pembagian-pembagian, rincian itu kan, cabang-cabangnya. Tapi kalau menjelaskan akidah global-global, ya. Justru akidah itu lebih butuh untuk dipelajari secara rinci. Ya. Oleh karena itu Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarahnya terhadap Kasyfus Syubhat mengatakan yang membedakan Ahlus Sunnah berbicara akidah dengan Ahlul Bid'ah berbicara akidah, sama-sama mereka bicara akidah, sama-sama menulis tentang tauhid, tapi Ahlus Sunnah rinci, dalilnya banyak. Adapun Ahlul Bid'ah global, yang diperbanyak nukilan-nukilan, berkata si A, berkata si B, nggak ada dalilnya, cuma qala wakilah, katanya, nggak ada pertanggungjawaban ilmiah, dalil Quran, dalil Sunnah, pernyataan sahabat, nggak ada. Katanya pun ulama belakangan. Naam. Baik, kita lanjutkan. Wa bayyanu ma yufsiduha au yanqusuha minasyirkiyati wal khurafati wal bid'ah. Dan mereka menjelaskan di dalam tulisan-tulisan mereka, menjelaskan segala hal yang merusak akidah atau minimalnya mengurangi kesempurnaan akidah. Apakah itu berupa syirik-syirik, ataukah khurafat, atau kebid'ahan-kebid'ahan. Jadi begitu ya, idealnya kitab akidah itu nggak cuma menjelaskan ini akidah yang benar, tapi juga harus dijelaskan yang salah kayak gimana. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Dan inilah dia makna la ilaha illallah. Falaisat mujarrada kalimatin tuqalu bil lisan. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan. Diucapkan la ilaha illallah wis rampung urusane. Wis mesti surga, melakukan apapun bebas. Enggak kayak gitu. Ballaha madlulun wa ma'nan wa muqtada. Bahkan kalimat ini memiliki kandungan makna, memiliki konsekuensi, memiliki pendalilan, penunjukan. Tajibu ma'rifatuha kulluha, wajib untuk diketahui. Jadi kita harus tahu makna la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, syarat-syarat dan rukun la ilaha illallah. Semuanya kata Syekh Shalih Fauzan wajib dipelajari. Dan nanti akan beliau jelaskan di kitab ini. Akan beliau jelaskan. Wal amal biha zahiran wa batinan. Dan konsekuensi la ilaha illallah harus diamalkan secara zahir batin. Artinya nggak cukup diucapkan saja. Walaha munaqidat wa munkisat. Dan perlu diketahui juga bahwa la ilaha illallah itu memiliki pembatal-pembatal dan memiliki perusak-perusak. Ya. Wala yattadhihu dzalika illa bitta'allum. Semuanya itu tidak akan diketahui tanpa belajar. Dari mana kita tahu makna la ilaha illallah? Dari mana kita tahu konsekuensi la ilaha illallah? Dari mana kita tahu pembatal-pembatal la ilaha illallah? Dari mana kita tahu hal-hal yang bisa merusak kalimat la ilaha illallah? Dari belajar. Kalau nggak belajar, akhirnya terjatuh pada hal-hal yang merusak, bahkan membatalkan la ilaha illallah, namun dia tidak menyadari. Bahkan menganggap itu hal yang lumrah, hal yang legal, boleh. Ya. Walihada, oleh karena itu, kata Syekh Shalih Fauzan, yajibu ayyakuna li ilmil aqidati sadaratu.
bainal muqarrarati dirasiyati fi mukhtalafil marahil. Oleh karena itu wajib ilmu akidah menjadi prioritas utama dalam kurikulum sekolahan di berbagai jenjang. Oh, jenjang TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan, hendaknya kurikulum akidah yang menjadi perhatian paling besar, yang harus digarap paling serius. Ini Masya Allah ya. Makanya Syekh Shalih Fauzan itu dijuluki oleh para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan selainnya, bahwa Syekh Shalih Fauzan adalah imamu as-salafi fi hadzal zaman. Di abad ini imam besar dakwah salafiyah, dakwah akidah tauhid adalah Syekh Shalih Fauzan. Beliau tidak berubah sejak dulu puluhan tahun, selalu seperti ini. Selalu tidak apa? Tidak pandang bulu atau ya, tidak bisa ditawar-tawar untuk masalah akidah. Karena akidah itu adalah yang paling berharga, yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah akidah. Ya. Kita lanjutkan. Wa antuqa minal khisasil yaumiyatil adadal kafi. Dan hendaknya kurikulum akidah, pelajaran akidah itu ya, jumlahnya, jumlah pelajarannya, jumlah jamnya itu kadar yang cukup di setiap jam pelajaran. Al-yaumiyah, harian. Ya. Berarti seolah-olah Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan kalau bisa di sekolah itu pelajaran akidah jangan hanya sepekan sekali atau 2 kali. Ada pelajaran akidah setiap hari apa dan apa di kelas. Tapi yaumiyah, harian. Oke, setiap masuk ada jam pelajaran akidah. Bukan hanya masalah mau memperhatikan tentang rumusan menyusun kurikulum akidah dan juga memberikan porsi jam pelajaran akidah. Namun juga apa? Yang tidak kalah penting kalau kata beliau, wa yuhtaru laha al-mudarrisun al-aqiffa. Harus untuk ngajar akidah ini harus dipilih pengajar yang memiliki kapabilitas, ya, memiliki kemampuan mengajar akidah yang ya, cukup. Memang dia mumpuni. Jangan sak-sae kira nek sing gelem ngajar akidah antum ya. Antum jek nganggur toh pelajaran akidah ya. Bahaya ini. Ya. Guru olahraga kan ngajar akidah ya toh. Antum olahraga kan guru isuk tok toh, awan rene gawean ngajar toh, ngajar akidah ya. Enggak bisa ini. Kata Syekh Shalih Fauzan harus dipilih, guru itu yukhtar, dipilih. Kalau perlu ada seleksi gitu kan. Kalau dia diperlukan untuk mengajar akidah di kelas, itu ada seleksinya. Seleksinya melebihi untuk guru pengajar mata pelajaran yang lain selain akidah. Masya Allah, ini Syekh Shalih Fauzan, ya, begitu perhatiannya beliau. Wa an yurakkaza 'alaiha fin najahi war rusuk. Masya Allah. Luar biasa. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan dan harus juga, wajib juga untuk apa? Kelulusan atau ketidaklulusan itu ditentukan oleh nilai ujian akidahnya. Ya. Bahasa Inggrisnya apik, matematika apik, iki apik, akidahnya 50 lulus. Itu Syekh Shalih Fauzan ya. Baik, kita mungkin lulus itu kan. Enggak boleh enggak diluluskan gitu. Tapi kalau akidah kata Syekh Shalih Fauzan, lulus tidaknya dipengaruhi ya, kepahaman dia tentang akidah. Itu yang paling penting. Kalau mata pelajaran yang lain bisa nyusul itu nanti. Sekarang belum paham, besok mungkin paham. Tapi kalau akidah harus paham. Khilafah ma'alaihi ghalib waqi'id dirasat al-manhajiyatil yaum. Masya Allah. Beliau nyindir ini ya. Berapa kajian nyindir? Kajian senengannya nyindir. Syekh Shalih Fauzan juga nyindir.
Yang penting nyindirnya ada datanya ya. Orang guru jari ini ada datanya. Kenyataan ini berbeda dengan realita keharusan yang ideal ini yang disebutkan tadi. Itu berbeda dengan realita sekolah-sekolah formal di hari ini, kata beliau. Nah. Kita tahu Syekh Shalih Fauzan ulama Saudi ya. Jika sindiran beliau ditujukan di sekolah-sekolah di negaranya, lalu bagaimana di negara lainnya itu loh. Lalu gurunya ada biar tapi ojo takon ya, kan itu. Syekh Shalih Fauzan ini berbicara tentang negaranya itu kan. Fa inna ilmal aqidah fil ghalib la yukhta bil ihtimam fi tilka dirasat. Sesungguhnya di hari ini mayoritas sekolah-sekolahan tidak memberikan prioritas dan perhatian besar untuk pengajaran ilmu akidah. Dan ini nggak bisa diremehkan, kata Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan apa? Mimma yukhsha min waraihi an yansha'a jilun yajhalul aqidah as-sahihah. Dikhawatirkan, ditakutkan, kata Syekh Shalih Fauzan, kelak di masa-masa mendatang, min waraihi, di masa-masa mendatang, an yansha'a jilun, akan tumbuh, akan muncul generasi yang jahil, bodoh, tidak paham akidah yang benar. Pengganti kita, ya, generasi pengganti kita, orang-orang yang nggak paham akidah, itu yang ditakutkan, kata Syekh Shalih Fauzan. Lihat ya, Syekh Shalih Fauzan, ulama yang pikirannya jauh ke depan, visioner, dan visionernya Syekh Shalih Fauzan itu dalam dakwah akidah, dakwah tauhid. Fayastazihu syirkiyat wal bid'ah wal khurafat. Dikhawatirkan generasi-generasi yang akan datang itu yastasil. Apa ini? Yastasihu artinya menganggap boleh asyirkiyat, syirik-syirik wal bid'ah dan kebid'ahan wal khurafat. Seperti yang kita lihat sebagaimana sebagian remaja di medsos, di TikTok ya, mereka memperolok-olok sholat, mereka sholat buat mainan, mereka buat konten-konten atas nama ayat-ayat buat tertawaan. Padahal itu pembatal keislaman. Ini yang dikhawatirkan ketika pelajaran akidah tidak menjadi porsi yang paling besar dan mendapat perhatian yang serius di sekolah-sekolah. Ini wakil. Ya. Lebih parah lagi, kata Syekh Shalih Fauzan, wa ya'tabiruha minal aqidah. Sesuatu yang syirik, sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang khurafat, ya'tabiruha, dia menganggapnya al-aqidah sebagai bentuk akidah yang benar. Syirik dinamakan tauhid, bid'ah dikatakan sunnah. Alasannya apa? Li'annahu wajadan nas 'alaiha wa lam ya'rif butlanaha. Karena dia mendapati manusia melakukannya dan dia nggak tahu sisi kebatilannya. Wa min huna, dan karena alasan inilah qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, yushiku antang kuba ural islami urwatan urwah idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Dikhawatirkan tali-tali keislaman itu akan putus satu persatu, ajaran Islam, tapi dibahasakan tali. Kenapa? Berarti ini akidah. Karena para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa, tali yang kokoh, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Jadi akidah Islam itu akan ditinggalkan satu persatu. Kapan itu? Kata Umar bin Khattab, idza nasha'a fil Islam, jika di dalam Islam
tumbuhlah remaja-remaja, generasi-generasi yang la ya'riful jahiliyah, tidak mengetahui jahiliyah, tidak mengetahui perangai jahiliyah, tidak mengetahui akidahnya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak mengetahui akidahnya Fir'aun, akidah-akidah yang menyimpang. Akhirnya akidah yang menyimpang dianggap sesuatu yang normal, sesuatu yang tidak masalah, bahkan dianggap itulah akidah yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Ini Umar bin Khattab masih hidup sudah berbicara seperti ini. Lalu bagaimana dengan zaman kita yang sudah ratusan tahun dari Umar bin Khattab yang mengucapkan sedemikian rupa? Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengingatkan kita untuk terus waspada dari perangai jahiliyah. Dan perangai jahiliyah yang paling utama adalah kesyirikan dan penyimpangan akidah. Sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di Senin besok insyaallah. Insyaallah Senin besok kita lanjutkan. Senin kelima besok ya. Kita akan bacakan lagi bab ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.